Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخ الغياب وإلى جميع المجتهدين خصوصا مجتهدنا وجميع المنوّرين خصوصا منوّرنا وجميع المؤلفين خصوصا مؤلف جمع الجوامع ببركة علومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Pada esok hari ini melanjutkan mengenai masalah wajib puasa atau mengenai sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang kemarin saya ulang sedikit. Wa man akhara ma'adzanil mauti asya. Siapa yang mengakhirkan kewajiban puasa, wajib puasa itu seperti sholat 5 waktu. Siapa yang mengakhirkan sholat 5 waktu dan ia menyangka bahwa ia tak mampu melaksanakan sholat di akhir waktu, maka ia dihukumi manusia yang durhaka atau manusia ini dihukumi manusia yang telah melakukan maksiat. Contoh semisal syait pada jam 1 siang sebelum melakukan sholat, padahal waktunya sudah masuk, dan ia menyangka bahwa seandainya ia tidur mulai jam 1, maka ia akan bangun jam 5 sore. Ia akan bangun setelah waktu zuhur, waktunya habis, maka syait dihukumi manusia yang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana dalam nazaman yang ditulis oleh Imam
Jalaluddin Asyuyuti wa man yu'akhir ma'zani mautihi yakshi wa man utawi sapa wong itu yu'akhir ngakhiraken sapa man sholat zuhur utawa wajib puasa ma'adzani mauti serta nyono matine man aso yaksi mongko maksiat sapa man. Siapa yang mengakhirkan wajib puasa atau sholat 5 waktu dan ia menyangka memiliki zon bahwa ia tak mampu mengerjakan sholat pada waktu sebelum akhir, maka manusia ini adalah manusia yang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Lalu andaikan ia itu bangun jam 1:30 alias waktunya masih ada, waktu zuhur masih ada, ia tidur menyangka punya zon bangun jam 5 sore. Ini adalah kemaksiatan. Lalu andaikan ia bangun jam 1:30, maka dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah. Satu kelompok yang diwakili oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa sholat yang dilakukan pada jam 1:30 wa fi'luhu ada'un, sholat yang dilakukan pada jam 1:30 ini oleh satu kelompok yang diwakili oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, sholatnya dihukumi sholat ada. Beliau memiliki alasan la ibrata bidzam al-bayyin hada'u. Lalu kelompok yang diwakili kelompok Syari, kelompok kedua yang diwakili oleh Al-Qadiyani, yakni Qadhi Husain wal Qadhi Abu Bakar Al-Babilani. Kelompok ini mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh Zaid pada jam 1:30
adalah sholat pondok. Lalu dalam pembahasan selanjutnya, yaitu adean syahid memiliki dan atau sangkaan bahwa ia akan bangun pada jam sebelum waktunya berakhir atau waktunya habis. Dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah. Semisal syahid jam 1 siang, ia belum sholat zuhur, lalu ia tidur dan ia memiliki keyakinan, memiliki zat bahwa ia akan bangun, mampu bangun pada jam 1:30 atau bangun sebelum waktu zuhur habis, maka dalam masalah ini ulama terjadi khilafiyah. Dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah sebagaimana dalam tulisan Jam'ul Jawab. Waman akhar, waman utawi sakone wong itu akhar ngahirakan sokoman al-wajibah yang wajib puasa al-madhura ang-wasdan tutur ma'azan salamah syaitanyono selamat iman minal mauti saking mati ila akhir waktu maring akhir waktu wa mata lan mati sokoman fi dalam waktu Qabla fi'li dalam saknurunge ngelakoni sholat zuhur utawa ngelakoni wajib puasa fasahihu utawi al-sahih itu anak senuneman itu layak sih orang ngelakoni maksiat sokoman liana takhira karena senuhune ngahirakan sholat zuhur utawa wajib puasa itu jaizun angunan lam adwe man wal fawatu utawi orang ngelakoni sholat utawa ketinggalan sholat itu laisa orang ana apa al-fawatu itu biikhtiari nulayani alawan pemilih man wa ilalan jahil yaksri nulok al-syokro
iman. Dalam masalah syahid sebelum sholat semisal jam 1 siang sebelum sholat waktunya sudah masuk, ia belum mengerjakan sholat zuhur. Lalu ia memiliki keyakinan bahwa seandainya ia tidur, ia mampu bangun jam 1:30, semisal waktu zuhur habis jam 2:30. Maka apa yang dilakukan oleh syahid untungnya layak syukur. Itu yang dilakukan oleh syahid, maka menurut al-syuhad syahid tidak diutumi maksiat. Walaupun dalam hal ini terjadi khilaf. Menurut al-syuhad, apa yang dilakukan oleh syahid ini tergolong perbuatan yang tidak maksiat, layak syukur. Alasan awal ini, al-syuhad ini, alasannya yaitu karena sholat zuhur atau wajib puasa ini adalah sholat yang boleh dilakukan di akhir waktu. Wajib puasa adalah kewajiban yang boleh diakhirkan pada waktunya dengan catatan belum sampai keluar waktu atau belum sampai qadha. Ini alasan al-syuhad atau pendapat yang pertama. Lalu wakilah menurut kelompok yang kedua, apa yang dilakukan oleh syahid ini termasuk maksiat. Wakilah yaksud. Lalu awal atau al-syuhad mengecualikan hilang 5 waktu al-umur al-haji. Al-syuhad ini, pendapat pertama ini mengecualikan dalam permasalahan haji, maka menurut al-syuhad dalam masalah haji, siapa yang mengakhirkan haji sedangkan ia mampu melaksanakannya dan ia telah memenuhi persyaratan haji lalu tidak melaksanakan, maka hukumnya maksiat.
Menurut al-sholat, mengakhirkan sholat setelah waktunya masuk itu boleh dengan catatan ia memiliki keyakinan bahwa ia akan mampu melakukan sholat sebelum akhir waktu, kecuali dalam masalah ibadah, haji. Ini mendapat al-sahih, sehingga pengecualian ini memiliki alasannya, yaitu sebab haji itu hanya satu kali, maka seandainya ia telah mampu dan belum melaksanakannya, maka ia dianggap maksiat, kecuali ada beberapa alasan. Ini berpijak dari al-sahih secara hukum usul sahih, belum membahas alasan-alasan yang diperbolehkan untuk tidak melakukan haji walaupun ia mampu. Lalu dalam hal ini ada dua qaul, bahkan ada tiga qaul. Qaul yang kedua, wa illa la yaksun li jawaz tahir lam. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa jika ada seseorang yang telah mampu melaksanakan haji lalu ia tidak langsung haji alias tunda hajinya, lalu sebelum ia sempat haji ia meninggal dunia, menurut pendapat yang kedua layak sunnah, ia meninggal tidak dihukumi maksiat. Lalu kelompok yang ketiga, salah satunya adalah Imam Ghazali yang ada dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawabat. Imam Ghazali memilah-milah atau merinci, melihat kondisi apakah seseorang yang menunda kewajiban haji padahal ia telah mampu. Ini oleh Imam Ghazali dipelah-pelah, apakah dia itu masih muda atau sudah tua. Seandainya ia sudah tua, maka menunda haji lalu ia mati,
yaksi. Alasan beliau karena sifat dua alamatun alal maut. Usia tua itu tanda bahwa ia sudah muncul untuknya lampu kuning persiapan untuk menghadapi kematian. Dalam hal ini ulama mengatakan ada yang membatasi yang tua itu umurnya 50. Lalu ada yang mengatakan dalam Nazm Awaqif Musyaqah atau tulisannya Imam Jalaluddin Asyuti, manusia tua itu yaitu manusia yang telah memiliki umur 60 tahun. Sifat tua alamatun alal maut, atau umur 60 tahun ini adalah lampu kuning lalu lintas untuk menuju alam akhirat. Ini pemilahan-pemilahan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu kelompok yang mengatakan layak tidak maksiat ini melihat bahwa wajib haji hal yaqulu alal fawri au alat tarahi. Kewajiban haji untuk seseorang yang telah mampu istita'ah ini apakah kewajiban untuk segera dilakukan atau boleh ditunda. Lalu dalam Tahrijul Furuq ala Usul menjelaskan bahwa kewajiban haji ini sifatnya alat tarahi. Masalah al-wajibu yang qasimu ila mudayyatin wa muwassa'in inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Wahtaja fi dzalika bi anna wujuba mustafadun minal amr wal amru yatanawalu al-waqta walam yata'awad li juz'in min ajza'i idlau dalla al-amru tahsisuhu bi ba'di ajza'il waqti lakana dzalika ghayr masalah al-mutanasi fiha wa islam yakun fil amri jalalatun ala tahsisil fi'li
bijuz'in min asya'i dzalikal waqti wa kana kullu juz'in min asya'i dzalikal waqti qabilan lahu wajibna ayyakuna dzalikal amru huwa ijabu iqa'i dzalikal fi'li fi ayyi juz'in kana min ajza'i dzalikal waqti wa akal ashabu Abi Hanifah rahimahullah at-tawassu'a fil wujubi wa sya'amu anna wujuba yahtasu di akhir waktu walau anna fi awal waktu ana jaja majra takdir sya'am. Dalam tahriful huruf alal usul halaman 90 sampai 94 ini menurut Syafi'iyah wajib itu ada kalanya wajib muwasa, ada kalanya wajib mudaya. Wajib muwasa yaitu ibadah yang waktunya adalah luas atau waktunya masih susah setelah digunakan untuk ibadah, sehingga ibadah boleh dilakukan pada awal waktu atau di tengah-tengah waktu atau di akhir waktu sebelum waktu itu habis. Semisal sholat zuhur ini adalah sholat wajib puasa. Wajib puasa yaitu sholat yang memiliki waktu yang luas setelah digunakan untuk sholat. Semisal waktu sholat zuhur jam 12 sampai jam 2 siang. Seandainya sholat zuhur itu durasi waktu memakan 10 menit, maka waktu yang digunakan untuk sholat zuhur yaitu mulai jam 12 sampai jam 2 ini masih tersisa, sehingga sholat zuhur adalah wajib puasa. Ini adalah kelompok atau sebuah pendapat yang ditampilkan oleh kelompok Syafi'iyah. Sedangkan kelompok Hanafiyah menolak adanya wajib puasa. Lalu Imam Asy-Syadzali dalam Tahriful Huruf, dalam kitab Tahriful Huruf, ini Tahriful Huruf, ini juga dalam tamhid itu juga ada pembahasan yang sama dengan apa yang ada dalam pembahasan
yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali. Sedangkan apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali ini menolak kelompok Hanafiyah yang mengatakan tidak ada wajib puasa. Sedangkan kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib puasa itu ada. Contohnya seperti sholat zuhur dan masalah ibadah haji. Lalu Imam Syadzali menampilkan beberapa furu'iyah terkait masalah wajib puasa. Salah satunya adalah wa minha anal hajja yajibu indana wujudan muwassa'an yasuru ta'khayru ma'al qudrati alaihi. Menurut Syafi'iyah, dengan metode wajib puasa, maka dalam masalah ibadah haji boleh untuk ditunda sampai akhir waktu walaupun ia telah mampu. Ini alasan Syafi'iyah. Yasuru wenang apa takhiru ngahirakan haji ma'al qudrati syartane puasa alaihi engatase haji. Lalu kenapa kelompok Syafi'iyah memperbolehkan untuk mengakhirkan haji? Alasannya dalam kitab Hawi atau kitab Mahali, alasannya sebab Rasulullah telah melakukan takhirul haji ma'al istito'ah. Kewajiban haji, ayat yang menerangkan kewajiban haji itu tahun 6 Hijriah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini turun pada tahun 6 Hijriah atau tahun 6 Hanafiah. Lalu setelah ayat ini turun, Rasulullah tidak langsung mengerjakan haji, tetapi beliau melaksanakan haji pada tahun awal 10 Hijriah. Wakilah Tis'atun Hijriah. Inilah alasan kelompok Syafi'iyah bahwa haji boleh untuk ditunda sampai ia meninggal. Sebelum meninggal
walaupun ia telah mampu melaksanakannya. Lalu ulama-ulama lain memilah-milah. Ada yang mengatakan seandainya ditunda, lalu orang itu meninggal, maka menurut Imam Ghazali, kalau memang manusia itu telah tua atau umurnya 60 ke atas, maka meninggal dalam keadaan maksiat. Semisal si syahid ini istiqoah mampu haji umur 40 tahun. Lalu pada umur 41, 42 dan 3 sampai umur 60 tahun ia menunda haji, akhirnya ia meninggal. Dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan si syahid meninggal dalam keadaan maksiat. Kenapa demikian? Sebab saat syahid telah berumur 60 tahun lalu belum melaksanakan haji, padahal ia telah mampu, maka ia meninggal dalam keadaan maksiat. Sebab umur tua itu alamatun alal maut. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa zikrul maut, mengingat-ingat kematian, pahalanya banyak sekali. Artinya dengan melihat umur apakah masih muda atau sudah tua, ini manfaatnya banyak sekali. Jika sudah tua berarti lampu kuning telah menyala. Perjalanan hidup menuju jalan akhirat mulai dipersiapkan lampu kuning. Ini alasan kelompok Syafi'iyah kenapa dalam masalah haji boleh untuk ditunda. Alasan kelompok ini karena pada saat Rasulullah menerima ayat haji tahun 6 Hijriah, lalu beliau melakukan haji setelah atau pada tahun 10 Hijriah. Setelah itu 10 Hijriah beliau meninggal dunia. Beliau pada tahun 10 Hijriah beliau umurnya 63 tahun. Sehingga Imam Ghazali dalam masalah haji ini memilah-milah
seandainya sudah tua, standar manusia itu tua kalau umurnya 60 tahun. Sebab umur 60 tahun itu mayoritas bahkan Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Setelah 10 Hijriah Nabi Muhammad meninggal dunia, sehingga haji yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu haji wada atau haji yang terakhir atau satu kali, lalu Rasulullah sakit, lalu beliau meninggal atau dipanggil Allah Ta'ala. Lalu khilafah diteruskan oleh sahabat Abu Bakar tahun 10 Hijriah sampai 13 Hijriah, diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Lalu tahun 13 sampai 23 atau 10 tahun setelahnya, khilafah dipimpin oleh Sayyidina Umar. Lalu pada tahun 23 sampai tahun 35, khilafah dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan. Lalu tahun 35 sampai tahun 40 Hijriah, khilafah dipimpin oleh Sayyidina Ali. Setelah itu setengah tahun wakilah berapa bulan dipimpin oleh Sayyid Hasan bin Ali atau Khalifah Hasan. Setelah itu tidak ada khilafah, karena dalam jawab jawaban dalam pembahasan akidah pada halaman akhir ini ada pembahasan bahwa khilafah itu hanya 40 tahun. 40 tahun tidak 10 tahun. Lalu setelahnya adalah Abu Bakar 3 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, lalu Sayyidina Utsman 13 tahun, lalu Sayyidina Ali 5 tahun, maka khilafah sudah tidak ada. Yang ada hanya presiden atau kerajaan. Yang ada setelah Sayyid Hasan, yang ada adalah dinasti Muawiyah mulai 41 tahun sampai 133 tahun,
atau 90 tahun atau 1 abad. Setelah itu 133 tahun Hijriah dinasti digantikan oleh Abbasiyah. Mulai 133 sampai dengan 5 abad atau sampai dengan 500 tahun. Lalu setelah itu Abbasiyah pada tahun 650 sesuai dengan tulisannya Imam Ibnu Ashir, seorang ahli sejarah, mengatakan bahwa pada tahun itu 645 tahun Islam khususnya pada dinasti Abbasiyah terjadi penghancuran yang dilakukan oleh Mongolia yang dipimpin oleh Temujin atau Genghis Khan. Ibnu Ashir memiliki tafsir Ibnu Ashir. Beliau ahli ilmu. Beliau punya ilmu tafsir dan punya ilmu sejarah, yaitu Bidayatul Hidayah, Hidayah An-Nihayah. Beliau menulis mulai dari sebelum Masehi sampai tahun menjelang 700 Hijriah. Dan beliau dalam menulis sejarah dengan data primer yang begitu valid dan bisa bertanggungjawabkan. Karena dalam ilmu sejarah ada istilah sumber data primer dan sekunder. Imam Ibnu Ashir dalam kitab sejarah beliau jelas sekali menerangkan peristiwa dari sebelum Masehi sampai 700 lebih Hijriah atau 705 Hijriah atau 715. Beliau menceritakan mulai dari masalah Mansur Al-Halaj dalam Jabul Jawabat, nanti dalam bab akidah itu ada cerita mengenai Mansur Al-Halaj, dan cerita ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Ashir dalam pembahasan wa nara anna tariqatu Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi wa Syaf'i tariqun muqawwamun. Pada pembahasan akidah, Imam Tajuddin
menjelaskan kelompok-kelompok ahli tasawuf yang hidup pada tahun Tis'in wa Salasimi'atin, tahun 309 Hijriah, atau pada masa Imam Junaid, lalu Rabi'ah Adawiyah, lalu Mansur Al-Halaji. Lalu di sana menceritakan mengenai sejarah terbunuhnya Mansur Al-Halaj, Al-Husain Al-Halaj, Risanatin Tis'in wa Salasimi'atin min sinil Khalifah Al-Matur wa huwa Abu Fadl Ja'far Al-Muqtadir, bahwa tahun 309 Hijriah ini ada peristiwa bahwa Mansur Al-Halaj ini dihukum oleh ulama fuqaha, dihukum mati. Saat itu banyak ulama fuqaha ahli fiqh, salah satunya adalah Imam Al-Junaid. Maka dari cerita ini mampu kita pahami bahwa Imam Ibnu Katsir menulis sejarah dengan tahun yang jelas, bahkan nama kecil, seperti pada tahun 645 bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan wa ismu Syahiri, lalu Ibnu Katsir menulis nama kecilnya yaitu Timujin. Inilah kehebatan Imam Ibnu Katsir. 645 Abbasiyah dihancurkan oleh Mongol. Lalu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menerangkan mengenai masalah peperangan salib. Bercerita dalam bab Mahabbah atau Ihya yang paling akhir, bab Mahabbah, pada waktu terjadi perang salib, banyak umat Islam yang terbunuh. Lalu ada salah satu waliyun min awliyaillah, ada seorang wali yang doanya mustajab. Lalu ulama-ulama menuju rumah wali ini, lalu meminta doa supaya pasukan salib yang membunuh orang Islam oleh Allah dihancurkan. Lalu jawaban sang wali, ia menolak. Kenapa wali ini menolak? Beliau mengatakan, la yaf'alullah syai'an
Abbasnya apa yang dilakukan oleh Allah, yakni pasukan salib melakukan penghancuran pada umat Islam, ini ada nilai hikmah. Akhirnya oleh Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud daripada ucapan wali itu, maksudnya adalah seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 645 atau pada tahun peristiwa Genghis Khan menghancurkan dinasti Abbasiyah. Dengan hancurnya dinasti Abbasiyah ini ada nilai hikmah. La yaf'alullah syai'an abasan. Ternyata dengan adanya Mongolia ini banyak ulama-ulama yang semula menetap ada Abbasiyah, akhirnya banyak sekali yang meninggalkan kota Baghdad lalu menyebarkan agama Islam, sehingga muncul beberapa wali-wali di Jawa sebagaimana dalam kitab Ahlal Musyawarah Sunan Ampel Jawa pada abad awal 7 abad atau awal dari 700 Hijriah, akhir abad 6 awal dari abad 7 berarti 700 Hijriah. Waktu itu Jawa pada tahun 700 Hijriah, maka Jawa waktu itu ada seorang kerajaan, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki nama lakop yaitu Raden Wijaya. Ini nama lakop. Dalam tulisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 700 atau sebelumnya itu ada seorang raja yang namanya Raden Wijaya. Pada tahun itu ada kerajaan Mongol yaitu kerajaan Yuan. Yuan itu sekitar 700 Hijriah atau 700 Hijriah atau 680 Hijriah. Kerajaan Yuan yang dipimpin oleh pemilihan yaitu keturunan dari Genghis Khan. Pemilihan ini adalah dinasti Yuan yang mana
yang mana beliau meninggal sekitar tahun 1294 Masehi atau sekitar 700 atau tahun Hijriyahnya 700 Hijriyah. Waktu itu beliau pemilihan memiliki jenderal namanya adalah Liti atau namanya Intermisel dalam sejarah itu namanya Misel. Ini adalah sosok manusia jenderal yang beragama Islam. Misel itu jenderal yang dimiliki oleh pemilihan. Lalu pemilihan punya anak buah, salah satunya adalah Marco Polo. Marco Polo itu ahli sejarah yang tulisannya menjadi data primer dalam pelajaran sejarah. Pemilihan lalu mengutus jenderal yaitu untuk ke Jawa, yang waktu itu agennya adalah Agen Wijaya, tapi nama aslinya adalah Syekh Abdullah siapa lupa. Agen Wijaya ini adalah raja atau bantu dari Kerajaan Singosari Malang atau Raja Kartanegara. Agen Wijaya inilah yang menurut Abdurrahman yaitu Abdurrahman Wahid adalah pendiri Kerajaan Majapahit. Kenapa demikian? Padahal dalam televisi atau film-film Mongol menjajah Jawa. Lalu salah satu jenderalnya telinganya dipotong, yaitu telinganya Intermisel atau jenderal namanya Intermisel. Ini oleh Kiai Abdurrahman Wahid. Cerita ini adalah cerita bohong, sebab melalui pendekatan tahun 700 Hijriah ini negara Yuan dipimpin oleh pemilihan, lalu jenderalnya Intermisel itu agamanya Islam, lalu disuruh untuk ke Jawa untuk membangun kerajaan Islam. Sehingga dalam film Mongol ke Jawa, lalu telinganya dipotong, lalu pulang, lalu beberapa tahun datang lagi
untuk membalas dendam. Lalu ketika mau balas dendam, ternyata salah alamat. Yang memotong dalam film itu Raja Singosari. Lalu Raja Singosari pada saat Mongol pulang ke negeri Mongol, Kerajaan Singosari dikalahkan oleh Kerajaan Kediri, yaitu Raja Jaya Akwang. Sehingga yang memotong telinga ini sudah meninggal. Lalu beberapa tahun dalam film itu Kerajaan Mongol datang lagi dengan misi untuk balas dendam. Lalu dalam film itu seolah-olah Mongol salah alamat. Ini jelas film cerita yang tidak masuk akal. Sebab apa? Sebab dalam masalah peperangan atau jihad ini ada istilah telik sandi atau mata-mata, yang sehingga sebelum melakukan penyerangan atau melawan Kerajaan Singosari, ini ada telik sandi. Dalam artian mencari informasi, betul tidak raja yang memotong telinga sudah mati apa belum. Lalu dalam film itu akhirnya Mongol kerjasama dengan Raden Wijaya atau pendiri Majapahit melawan Kerajaan Kediri atau Raja Jaya Akwang. Ini jelas mustahil. Mestinya Mongol berterima kasih dengan Raja Akwang karena ia telah membalas dendam terkait telinga Jenderal Mongol. Ini adalah film-film yang kita ikhlas mulai tahun ini kelihatan bohong. Pada tahun itu atau 700 Hijriah, kalau dalam dinasti Islam Abbasiyah yang masih dalam pimpinan Hakim di Amrillah 701 itu Khilafah Abbasiyah Khalifah Hakim di Amrillah. Sedangkan tahun itu Yuan yang dipimpin oleh Kublai Khan ini memiliki jenderal yang namanya Ilmishe yang disuruh ke Jawa, tujuannya untuk mengislamkan agama Islam di Jawa. Sebagaimana dalam ayat tulis Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahkan dalam YouTube apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu masih ada, bahwa kerajaan pendiri Majapahit adalah seorang agama Islam. Sehingga kalau kita melacak melalui tahun, semisal Sunan Ampel
tahun awal 700 atau 7 abad ini kita mudah membayangkan ada apa Jawa pada tahun itu. Lalu mampu kita membayangkan ada apa tahun 700 pada daerah selain Jawa, mulai Yuan atau wilayah, lalu jenderalnya siapa, Misir agamanya apa, Islam, lalu banyak sekali anak buah wilayah agamanya Islam. Dan pada tahun itu tidak ada yang namanya jenis A, karena jenis A sudah meninggal. Kalau dalam film itu seolah-olah jenis A, padahal tahun itu jenis A sudah wassalam, sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan memahami bahwa haji adalah kewajibannya tidak segera karena wajib puasa, dan Rasulullah mengajarkan pada 10 Hijriah, berarti boleh menunda haji walaupun sudah mampu. Sebab ayat haji turun 6 Hijriah, sedangkan Rasulullah haji pada tahun 10 Hijriah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Nawaitu ta'allum al-ilmi linaili ridallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.